Tes. Satu. Cek, cek. Tes, satu, coba. Cek, Bapak Ibu bisa terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, terima kasih. Dengar, Pak. Kita masih Dengar, Pak, tapi kecil. Oh, kecil banget. Dein kali Bu suaranya. Iya, ini peserta baru 183 Bapak Ibu, sambil menunggu ya. Santunan yatimnya tetap dibayar ya. Narasumber telah hadir. Meeting. Kayaknya. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam. Ini doang ngompong. Kayak orang Ciawi ini. Oh, pakai masker lupa. Nah, tuh. Ya, kabarnya Mas Agung. Ya, alhamdulillah. Agung BDB kenceng nih Mas Agung. Alhamdulillah. Mobil ganti lagi mobil. Hei, Pak Agung. Ya. Masih ada? Apa nih? Alhamdulillah. Pak Iyan. Mana Pak Agung ini? Ada Pak Iyan, nggak ada. Pak Iyan. Pak Iyan doang itu mah. Pak Agung PPD itu tuh. Kena ganjil kenapa ya? Hah? Kalau ke Bogor kena ganjil genap. Yang lama lah. Sama aja. Iya. Apa-apa. Terima kasih ya.
Pakai yang lama. Sekarang mah ngopi kayak mantep. Iya tadi. Mantep, woy. Mana tadi? Lalu, Selamat datang Pak Hadi Dayanto dari Helpdesk Provinsi. Selamat bergabung Pak Hadi di Kota Depok. Ya, itu terima kasih Pak. Bapak Ibu, kita menunggu 5 menit lagi ya sebelum sosialisasi Bintek Asesmen Nasional dimulai. Mohon nanti bagi yang masih mengaktifkan mic-nya, tolong nanti di mute supaya dalam pelaksanaan Bintek ini Bapak Ibu bisa mendengarkan, memahami apa yang disampaikan oleh narasumber. Nggak boleh.
Gini. Baik, kita mulai. Asesmen nasional tahun 2021. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya hormati Pak Kasih Kurikulum, Bapak Muhammad Yusuf MPD. Yang saya hormati narasumber kita dari Helpdesk Provinsi, Pak Hadi dari NTSP. Sudah kita semua Bapak Ibu. Para kepala sekolah mungkin ada di sini yang mewakili tingkat SMP. Saya hormati Bapak dan Ibu para proktor maupun teksi di satuan pendidikan masing. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu pada siang hari ini kita bisa melakukan tek asesmen nasional di tahun 2021. Mudah-mudahan dalam BINTEK ini hal-hal yang mungkin Bapak Ibu yang belum paham dan belum mengerti tentang asesmen nasional maupun teknis cara mengerjakan siswa di sekolah ataupun nanti bentuknya daring maupun semi online nanti akan dikumpas tuntas oleh narasumber kita. Baik Bapak Ibu, mengawali acara ini mari sama-sama kita membacakan lafaz basmalah supaya lancarnya pelaksanaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah sambutan atau arahan dari Pak Kasih Kurikulum kepada Bapak Muhammad Yusuf MPD, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Aju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat narasumber yang telah hadir di dunia maya kita, Bapak Hadi Daryanto. Selamat datang di Depok, Pak Hadi. Beliau adalah Helpdesk Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Kemudian yang saya hormati rekan saya Pak Acu Setiawan selaku Helpdesk Kota Depok. Kemudian Bapak Ibu semuanya, para operator sekolah SMP baik negeri maupun swasta, serta Bapak Ibu proktor yang juga ikut hadir pada pertemuan kali ini. Dan mungkin barangkali ada Bapak Ibu kepala sekolah yang juga ikut hadir karena mungkin banyak juga yang ingin tahu ya tentang AKM yang memang akan kita selenggarakan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, yang pertama puji syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa bertemu maya untuk bersama-sama membahas tentang asesmen nasional. Sesuatu yang mungkin memang amat sangat baru pada tahun ini dan sudah direncanakan dari tahun kemarin. Terkait teknik, saya kira memang untuk SMP relatif tidak terlalu banyak kesulitan sesungguhnya. Karena kita sudah terbiasa dengan sudah melaksanakan di Kota Depok. Namun dalam asesmen nasional kali ini agak sedikit berbeda. Baik caranya, sistemnya, kemudian perangkatnya. Banyak hal yang baru yang saya kira agar supaya nanti pelaksanaan di lapangan, baik pelaksanaan pada saat simulasi, kemudian gladi bersih, dan pada saat pelaksanaan latihannya dengan lancar. Saat ini Helpdesk dari Provinsi Jawa Barat, Pak Hadi, yang memang amat beda adalah Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang memang selama ini menjadi ganjalan, ketidaktahuan atau ingin dipertanyakan, silakan ditanyakan ke Pak Hadi. Ya, jadi selama 2 jam ke depan, kita semuanya untuk mendapatkan ilmu yang akan beliau berikan kepada kita semuanya. Dan bagi yang memang Bapak Ibu memiliki
kita agar supaya nanti proses asesmen nasional ini bisa jalan dengan lancar, khususnya mengadakan pertemuan waktu itu operator SD dan SMP, grupnya juga penuh, ternyata ada teman-teman yang 1.000. Oleh karenanya untuk hari ini kita mengkhususkan di bidang SMP Bapak Ibu. Walaupun demikian, ini Pak Acus juga sudah membuat live streaming kegiatan kita pada hari ini di YouTube. Sehingga bagi teman-teman dari SD misalnya yang ingin ikut kegiatan ini bisa mengikuti di live streamingnya YouTube channel Dinas Pendidikan. Harapannya tentu mereka sebetulnya kalau bisa ikut ke room, kita tidak permasalahkan, tapi kita khawatirkan ternyata nanti justru malah SMP-nya kembali kehilangan tempat. Kejadian hari Minggu kemarin. Kita meyakini ini karena antusiasme teman-teman semuanya ya, dalam kegiatan ini yang menunjukkan berarti keinginan kita untuk bisa melaksanakan asesmen nasional ini dengan baik. Jadi Bapak Ibu, dari saya cuma itu saja, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Pada Pak Hadi, terima kasih sudah hadir di Depok, Pak Hadi. Mohon nanti bisa memberikan pencerahan pada kami semuanya terkait dengan asesmen nasional yang akan diselenggarakan tahun ini. Karena yang saya tahu ada juga perubahan-perubahan terkait dengan waktu dan segala macamnya. Jadi hari ini insya Allah kita bisa mendapatkan update yang terbaru dari Pak Hadi terkait dengan asesmen nasional. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, COVID belum berlalu, kita doakan semoga segera hilang. Jangan ucapkan ulang tahun kepada COVID. Kalau ucapkan ulang tahun, nanti akan berulang terus. Dia tidak akan pernah pergi. Jadi kita harapkan COVID segera berlalu, kita bisa dengan tatap muka dengan Bapak Ibu sekalian, kita bisa melaksanakan kegiatan KBM juga tatap muka. Harapannya seperti itu. Namun, kali ini dengan kondisi yang ada sekarang, kita maksimalkan. Kita optimumkan walaupun kita hanya bertemu melalui dunia maya. Jadi, mohon Bapak Ibu nanti, ikuti dengan seksama, ikuti dengan tertib, jangan cuma pasang screen-nya doang, kemudian tutup kameranya, kemudian rebahan, akhirnya ketiduran. Ketika bangun sudah selesai. Ketika ditanyakan nanti oleh kepala sekolahnya, ternyata tidak tahu apa-apa. Padahal mungkin ada hal yang urgent, yang penting sekali, yang harus segera Bapak Ibu eksekusi, yang harus segera Bapak Ibu laksanakan. Jadi kami mohon sekali lagi, mohon ikuti dengan baik kesempatan kita pada kali ini, mudah-mudahan ini akan sangat bermanfaat untuk kegiatan asesmen nasional di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berbimtek, semoga kegiatan kita bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak memberikan ilmunya atau ilmunya bagi Bapak dan Ibu, mohon dicerna baik-baik supaya nanti ketika pelaksanaan simulasi yang akan kita hadapi di minggu jadi lebih baik lagi. Saya harapkan Bapak Ibu Kota Depok menjadi lebih baik lagi dalam pelaksanaan asesmen nasional supaya tidak ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, selain di Zoom ini, memang kita sengaja membagi supaya tidak terlalu penuh room ini. Untuk SD sebagian besar, itu kita kasih live streaming di Kota Depok. Jadi intinya sama Bapak Ibu ya. Nah, tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita langsung ke narasumber, ke Pak Hadi Daryanto. Waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, baik dari yang Dinas Pendidikan maupun yang dari sekolah, mudah-mudahan hari ini kita bisa berbagi ilmu sedikit mengenai yang akan kita hadapi di 2 bulan lagi, 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan, kita akan berhadapan dengan yang namanya asesmen nasional. Nasional ini tentunya masih banyak
yang belum tahu, belum mengerti apa itu asesmen nasional. Nah, tentunya kita akan berbagi, kita akan sharing sedikit mengenai asesmen nasional. Izinkan saya untuk share presentasi. Oke. Pak Ibu, sudah tampil ya? Oke. Bapak Ibu, ini adalah skema di asesmen nasional ini. Ternyata tidak hanya satu bidang saja yang melakukan proses asesmen nasional ini, dari mulai Balitbang dan perbukuan, kemudian semua direktorat jenderal, kemudian distrik provinsi, distrik kabupaten kota, sampai ke satuan pendidikan. Tahun ini adalah LPMP karena diharapkan LPMP meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Kurang lebih cita-citanya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, di halaman berikutnya di sini Bapak Ibu bisa lihat elemen kebijakan nasional. Elemen kebijakan nasional. Yang pertama adalah asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa. Dipilih secara acak dari kelas 5, 8, dan 11 di setiap sekolah. Kemudian hasil yang diharapkannya, kenapa hanya sampel? Karena hasil yang diharapkannya, AN ini tidak mengevaluasi, AN ini menilai kompetensi siswa, sehingga nanti bisa ditindaklanjuti oleh sekolah. Kemudian AN ini juga tidak menambah beban siswa kelas 6. Kemudian AN 2021 digunakan sebagai baseline tanpa konsekuensi pada guru sekolah dan Pemda. Nah, ini yang paling penting. Sebagai baseline tanpa konsekuensi pada guru sekolah dan Pemda. Artinya Bapak Ibu, tidak perlu ada yang namanya kecurangan, tidak perlu ada yang namanya persiapan. Jadi, apapun hasil yang didapat dari asesmen nasional ini, itu adalah sebagai baseline, sebagai tolak ukur bagi sekolah Bapak Ibu. Sekolah Bapak Ibu itu adanya di, siswanya itu adanya di level yang mana, seperti itu. Kemudian, untuk evaluasi kinerja tidak berdasarkan skor rata, tapi juga perubahan skor dan tren dari tahun ke tahun. Jadi ke depannya, dari AN ini kita bisa mengevaluasi kinerja. Jadi dilihatnya nanti dari tahun kemarin ke tahun berikut, ke tahun sekarang, ke tahun berikutnya seperti apa itu hasil yang didapat dari asesmen nasional ini. Kemudian asesmen nasional ini dilaksanakan di semua sekolah. Terakhir AN dilaksanakan di Pemda. Artinya begini Bapak Ibu, dengan asesmen ini, maka di Kota Depok itu bisa mendapatkan potret mutu. SD di Kota Depok itu, SMP di Kota. Kemudian tidak diri dengan skor, misalkan mutu tahun ini Bapak di 71 atau jadi 72, artinya dengan melihat nilai seperti itu,
sudah tergambar bahwa Bapak Ibu melakukan peningkatan mutu sekolah. Begitu. Nah, kemudian asesmen nasional ini dilaporkan ke sekolah dan Pemda, maksudnya agar sekolah dengan Pemda saling bersinergi untuk meningkatkan mutu sekolah di daerahnya, gitu. Berikutnya Bapak Ibu, asesmen nasional ini, nah ini yang masih menjadi belum jelas di teman-teman. Jadi Bapak Ibu, asesmen nasional ini terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah aspek asesmen kompetensi minimum. Namanya literasi dan numerasi. Kemudian dilakukan juga survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi siswa kita pada saat melakukan asesmen nasional, siswa kita akan mengerjakan 3 hal ini, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk apa? Hasilnya nanti bisa jadi pemetaan dan umpan balik bagi satuan pendidikan. Jadi nanti yang tadi disebutkan, mutu sekolahnya bisa tergambar. Nah, berikut mutu sekolahnya tergambar, bagaimana? Diharap perbaikan proses pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikannya. Nah, sehingga ketika proses pembelajarannya semakin baik, pengelolaan satuan pendidikannya semakin baik, maka diharapkan karakter dan kompetensi peserta didiknya pun lebih baik lagi. Begitu Bapak Ibu. Jadi asesmen nasional ini bukan mengevaluasi siswa per siswa atau guru per guru, tapi ini lebih mengevaluasi sistem pendidikan dalam satu satuan pendidikan. Nah, otomatis nanti kalau dari satuan pendidikan mutunya sudah meningkat, pasti daerahnya juga akan meningkat. Begitu kurang lebih. Kemudian Bapak Ibu, ini saya lewat saja. Kemudian ini seperti halnya yang dijelaskan, tidak perlu dilakukan persiapan khusus. Yang perlu dilakukan adalah merefleksikan dan memperbaiki mutu pembelajaran. Nah, murid tidak perlu menyiapkan diri secara khusus untuk asesmen nasional. Murid kelas 6, 9, dan 12 dapat fokus pada ujian sekolah dan seleksi masuk jenjang pendidikan berikut. Artinya tidak seperti waktu UN, di mana harus memikirkan ujian, juga harus memikirkan cara masuk untuk ke perguruan tinggi atau cara masuk ke itu. Ini disiapkan secara bukan kapan melakukan assessment, serta melakukan pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter secara lebih utuh. Untuk sekolah, memfasilitasi guru untuk melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran, serta memanfaatkan hasil AN untuk evaluasi dan perencanaan program. Kemudian untuk orang tua tidak perlu lagi mencari bimbingan belajar atau buku-buku latihan AN. Lebih baik dorong anak untuk membaca secara luas dan mengembangkan minatnya secara mendalam. Nah, jadi Bapak Ibu, dari hal yang Bapak Ibu lihat ini, tentunya sudah jelas bahwa AN ini tidak perlu persiapan khusus, tidak perlu persiapan tryout, segala macam, tidak perlu Bapak Ibu. Begitu. Bapak Ibu, asesmen nasional ini dilaksanakan di semua jenjang dan harus diikuti oleh peserta didik, pendidik, dan kepala satuan pendidikan. Untuk peserta didiknya, untuk tingkat SD, itu kelas 5, jumlah muridnya 30.
Kalau yang kita siapkan adalah 30 plus 5, karena 5-nya cadangan. Kemudian untuk SMP, SMA adalah sertanya 45, ditambah 5 cadangan. Jadi Bapak Ibu punya daftar peserta dan calon itu sebanyak 35. Dan Bapak Ibu peserta didik ini lakukan asesmen itu sesuai dengan jadwalnya selama 2 hari untuk murid. Nah, untuk pendidik, semua pendidik di satu satuan pendidikan diminta menjadi responden AN. Jadi pendidiknya pun harus mengikuti survei lingkungan sekolah. Berikutnya juga untuk kepala sekolah. Kepala sekolah juga sama harus mengisi survei satuan pendidikan. Artinya untuk asesmen nasional ini siswanya, gurunya, kepala sekolahnya juga harus untuk mengikuti asesmen nasional. Bedanya adalah untuk guru, untuk murid mengikuti AKM, survei lingkungan belajar dan survei karakter, sementara untuk pendidik dan kepala satuan pendidikan hanya melakukan survei lingkungan sekolah saja. Kemudian nanti perbedaannya ada di waktunya. Nanti kita jelaskan di belakang. Berikutnya Bapak Ibu, ini yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena gurunya atau pendidiknya ada yang mengajar di 2 sekolah, kepala satuan pendidikannya juga mungkin ada yang menjadi PLT di sekolah lain, yang mengajar atau memimpin di 2 sekolah harus mengikuti survei di 2 sekolah tersebut. Jadi apabila pendidik itu mengajar di 2 sekolah, maka dia survei di 2 sekolah. Di survei sekolah B-nya juga survei. Kalau 3 sekolah sama, kepala sekolahnya juga sama. Seperti itu yang harus dilakukan oleh pendidik dan kepala satuan pendidikan. Kemudian, untuk pendidik dan kepala satuan pendidikan, seperti tadi saya jelaskan, itu hanya berupa survei lingkungan belajar. Nah, untuk survei lingkungan belajar untuk pendidik dan kepala satuan pendidikan ini dilakukannya melalui web. Ini alamatnya. http://surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id. Tampilannya akan seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nanti Bapak dan Ibu kepala satuan pendidikan dan Bapak Ibu pendidik, kepala sekolah dan guru lah lebih enak begitu. Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru waktu pengisian surveinya dalam rentang waktu pelaksanaan AN. Artinya begini Bapak Ibu. Maaf. Ketika siswa Bapak Ibu melakukan asesmen nasional, misalkan sekarang waktunya SMP. SMP hari ketika melakukan ujian di sekolah selama 2 hari, Senin, Selasa, atau Rabu, Kamis, maka boleh Senin, boleh Selasa, boleh Rabu, boleh Kamis, boleh di rumah, boleh di sekolah. Pendidik dan kepala satuan pendidikan harus mengisi survei lingkungan belajar melalui untuk pendidik dan untuk guru dan kepala sekolah bisa pakai handphone, berikutnya Bapak Ibu,
ini yang harus dibahas terakhir, yang termuat di pos UN. Gladi bersih dan pelaksanaan AN dilakukan di wilayah yang menurut ketentuan pemerintah pusat sudah boleh terbatas. Satu, menentukan guru ini harus mempertimbangkan status akreditasi punya berdaya, yaitu punya alat dan punya SDM, sumber daya manusianya. Yang ketujuh, pelaksanaan survei lingkungan dilakukan mandiri, ini yang meneruskan yang tadi. Jadi untuk Bapak Ibu guru mandiri tanpa pengawasan, bisa di dalam waktu AN atau di luar, tapi kurun waktunya harus ada di 4 hari tersebut. Kemudian Bapak Ibu, ini yang tadi sudah dapat gantikan peserta utama apabila berhalangan hadir dengan alasan yang sudah diketahui. Peserta cadangan mengikuti asesmen secara penuh mulai dari awal ada sebagian asesmen. Nah, ini udah jelas ya Bapak Ibu yang tadi saya jelaskan. Yang berikutnya susulan, yaitu tidak ada susulan.
Jadi buat peserta yang tidak hadir, tidak bisa ikut, itu sudah tidak ada susulan. Yang berikutnya, bila asesmen nasional di satuan pendidikan tidak dapat dilaksanakan karena adanya keadaan di luar kendali, seperti listrik padam. Nah, untuk klausul nomor 2 ini, termasuk Bapak Ibu yang daerahnya belum bisa melakukan tahun 2022. Seperti itu informasi terakhir. Untuk pemantauan biasa ini dilakukan oleh panitia dari provinsi, LPMP, pusat, sampai ke satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan. Pak Ibu, ini adalah perbedaan soal UN dan AKM. Format soalnya sudah pasti sangat berbeda. UN itu hanya pilihan ganda dan isian singkat, tapi untuk AKM ini ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Jadi, kemudian untuk komposisi pengetahuan, untuk UN pengetahuan 40%, aplikasi 40%, penalaran 20%. Nah, di AKM pengetahuannya hanya 20%, tapi aplikasi dengan penalarannya lebih besar. Bapak Ibu bisa bandingkan di sini perbedaan antara UN dengan AKM. Kemudian untuk konteks, 50 soal UN tidak menggunakan konteks, tapi untuk AKM semua soal diberikan konteks. Untuk teks stimulusnya, untuk UN ini hanya 100 kata, tapi untuk AKM ini bisa sampai 700 kata. Format jawaban tunggal akan dengan jawaban terbuka. Nah, yang terakhir untuk administrasi pelaksanaan, untuk UN berbasis komputer atau CBT, Computer Based Test, sementara untuk AKM berbasis komputer Multi-Stage Adaptive Test atau MSAT. Nah, Bapak Ibu, bagaimana MSAT ini? MSAT ini kurang lebih, ini gambaran dari saya aja Bapak Ibu. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Untuk level SMP, saya akan mencontohkannya di SMP. Untuk level SMP, siswa yang ujian itu ada di kelas 8. Nah, saya menjelaskannya pakai yang lain sebentar. Saya menjelaskannya menggunakan slide yang lain. Mohon ditunggu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya menampilkan soal yang akan dihadapi oleh siswa nanti. Jadi begini Bapak Ibu. Di soal yang akan dihadapi oleh siswa, tadi kan kita membahas yang namanya MSAT, Multi-Stage Adaptive Test. Jadi ujian ini dilakukan dengan beberapa stage, beberapa tahap. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa di daftar soal pertama ini soalnya hanya 12. Di daftar soal pertama soalnya hanya 12. Di daftarnya ini soalnya sampai 21 dan di daftar soal berikutnya soalnya sampai 28. Jadi Bapak Ibu, ketika kelas 8 mengikuti asesmen nasional,
dia akan mendapatkan soal di stage pertama sebanyak 12 soal. Kurang lebih antara 8 sampai 12 soal. 8 sampai 12 soal ini dijawab oleh siswa kelas 8. Soalnya pun soal level kelas 8. Begitu. Nah, di soal level kelas 8 ini ketika dijawab dan jawaban benarnya lebih dari 50%, maka siswa akan masuk ke tahap 2. Tahap 2 yang ini Bapak Ibu, yang di bawah. Di tahap 2 ini, nomor 13 sampai nomor 21. Nah, saya balik ke tadi, ketika di tahap 1 jawabannya lebih dari 50%, tahap berikutnya akan naik satu level lebih tinggi. Naik lebih tinggi. Berarti siswa akan mendapatkan soal kelas 9. Begitu. Artinya, ketika siswa sudah mengerjakan tahap pertama, Bapak Ibu bisa lihat di sini, nomor 1 sampai nomor 12. Kenapa? Karena tidak bisa kembali ke nomor yang tadi untuk membetulkan jawaban. Siswa hanya bisa membuka soal di stage-nya lebih benar dapat soal kelas 9 dan betulnya lebih dari 50%, naik ke stage 3 dapat soal kelas 10, kurang lebih seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya. Apabila di tahap 1 soal yang betulnya kurang dari 50%, maka di tahap 2 akan dapat soal di bawahnya. Dapat soal kelas 7. Apabila kurang dari 50% lagi, maka masuk ke tahap berikutnya dapat soal kelas 6. Artinya apa? Artinya ketika kelas 8 di sebuah SMP hanya bisa mengerjakan soal kelas 6, berarti artinya ada yang kurang di situ. Nah, itu yang nanti harus. Nah, begitu Bapak Ibu, kurang lebih yang namanya MSAT, Multi-Stage Adaptive Test. Kurang lebih seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Bapak Ibu, untuk infrastruktur, yang pertama semi online. Untuk semi online, Bapak Ibu kurang lebih sama seperti UNBK. Hanya saja perbandingan satu servernya hanya diakses oleh 15 komputer klien. Gitu. Yang berikutnya, untuk komputer proktor, ini harus berupa desktop, berupa PC, tidak boleh laptop. Nah, untuk online, Bapak Ibu, untuk online tidak ada spesifikasi khusus. Untuk online ini, Bapak Ibu bisa pakai laptop, bisa pakai all-in-one, asal terhubung ke internet untuk online. Kemudian untuk komputer klien, antara semi online dengan online ini sama. Syarat yang besarnya adalah monitornya 11,6 dan resolusinya nanti di belakang 1024 x 720 gitu. Kemudian untuk aplikasi di semi online, Bapak Ibu butuh yang namanya VHD, virtual hard disk, yang dijalankan pada VirtualBox. Sementara untuk online, Bapak Ibu tidak perlu VHD, Bapak Ibu cukup memakai browser Proctor dan Exabro Client. Cukup itu saja, langsung jalan. Nah, untuk semi online, Ibu di sini Bapak Ibu tidak butuh internet yang besar, tapi Bapak Ibu harus menghubungkan jaringannya dengan kabel, dengan LAN. Tidak boleh dengan menggunakan Wi-Fi. Sementara untuk online, Bapak Ibu butuh internet yang agak besar. Yang agak besar yaitu, nah, kalau tadi hitung-hitungannya Bapak Ibu hanya bisa menyediakan 8 komputer, berarti Bapak Ibu tidak butuh 12 MB.
Bapak Ibu cukup sekitar 6 megabyte. Sebentar. Jawab lagi jadi narasumber. Oke, maaf, ada telepon, maaf. Berikutnya Bapak Ibu, ini untuk persiapan. Bu. Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk persiapan AN semi online dan AN online. Ini di sini Bapak Ibu persiapannya untuk semi online agak banyak dari mulai sementara UKM berikut Bu, untuk aplikasi VirtualBox. Untuk aplikasi VirtualBox. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu, ini telepon dari dinas. Mohon maaf, saya harus sebentar. Mohon Pak. Ya. Online. Berikutnya Bapak Ibu, bagi sekolah yang mendapatkan bantuan Chromebook atau memiliki Chromebook, nah ini banyak pertanyaan, kalau Chromebook seperti apa? Nah, jadi Bapak Ibu, pada waktu UNBK, dulu ada exam browser khusus untuk Chromebook. Karena dulu Chromebook-nya bisa digunakan untuk semi online. Bapak yang mendapatkan bantuan Chromebook hanya bisa dilakukan ujian full online. Bisa digunakan untuk ujian online. Semi online itu tidak bisa. Ini adalah exam bro-nya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk Chromebook, exam bro didapat dengan Bapak Ibu masuk ke Chromebook. Bapak Ibu masuk ke Chromebook dengan menggunakan dengan menggunakan akun Belajar ID. Di sini Bapak Ibu lihat @smp.belajar_id atau @sd_belajar_id. Nah, Bapak Ibu di dalam ini masuk melalui akun Belajar ID. Jika akun Belajar ID-nya masuk, maka kamu akan update. Setelah diupdate, maka Chromebook-nya akan ada seperti ini. Kemudian klik, maka akan keluar exam browser. Di exam browser untuk Chromebook ini bisa diinstal. Jadi caranya melalui update seperti itu. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang bantuan Chromebook dan yang mendapat bantuan Chromebook digunakan oleh gurunya, tidak usah khawatir karena siswa ketika mau itu tidak perlu masuk ke dalam akun Bapak Ibu. Ini ada di tampilan depan, cukup klik exam browser-nya, maka akan tampil seperti ujian tadi untuk siswa. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk Chromebook ini kameranya langsung otomatis nyala. Nah, ini khusus Chromebook. Nah, pertanyaannya,
bagaimana untuk Chromebook yang beli sendiri, bukan bahan Pak Ibu. Sampai sekarang kami belum dapat informasi mengenai Chromebook yang beli sendiri. Karena apa? Karena menurut beberapa laporan bahwa Chromebook yang beli sendiri itu ternyata belum didaftarkan ke Pusdatin, sehingga update untuk mengambil exam browser-nya belum ada. Nah, informasi sementara untuk exam browser seperti itu. Masalahnya hanya ada blank putih saja, nggak ada masalah. Kemudian exam browser-nya sama seperti yang kita pakai di exam browser Windows. Tidak ada perbedaan, sama semuanya. Begitu Pak Aceh, mungkin sedikit sekilas mengenai aplikasi, mengenai asesmen nasional. Kalau misalkan belum jelas, nanti kita tanya jawab aja lah, lebih komunikatif seperti. Ya, terima kasih Pak Boleh Hadi tanya, atas Pak? penjelasannya. Satu-satu ya Pak, sebentar ya. Sebentar, Pak. Boleh, Pak? Ya, Teknis doang, sebentar Pak. Pak. Ya, sebentar. Satu-satu Ya. kita. Dari SD Lajuardi, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, mengini Pak, mohon petunjuknya Pak mengenai juknisnya itu. Tadi kan disampaikan bahwa peserta baik yang mengambil jalur online maupun yang semi online itu wajib mengerjakannya di sekolah, Pak. Betul ya, Pak ya? Betul, Pak. Betul. Sesuai dengan juknis Betul, itu, Pak ya? Sesuai juknis ya, Pak? Betul. Ya, dan sesinya tergantung sekolahnya masing-masing ya, Pak. Bisa karena 2 hari kalau SD, Pak ya. Bisa dibagi misalkan 15 orang dibagi dalam 2 sesi. Jadi 30 hari dalam 2 hari kan gitu, Pak ya. 30 orang dalam 2 hari itu, Pak ya. Iya, Pak. Itu bisa Jadi 4 sesi, Pak. Tadi kan maksimalnya 2 sesi aja per hari ya, Pak ya, untuk SD, Pak ya? Ya, Pak, 2 sesi, tapi bisa 4 hari, Pak. Oke, Ya. oke. Baik. Yang saya mau tanyakan tadi, Pak ya, jadi yang peserta wajib datang ke sekolah ya, Pak? Tidak boleh di rumah ya? Sampai saat ini beritanya seperti itu, Pak. Kita masih menunggu lagi, nanti mungkin ada juknis yang terbaru, kita tunggu saja dulu. Baik, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Saya tambahkan, Pak Aceh. Ya, Pak, mangga. Di pos maupun di juknis disebutkan bahwa pada ini dilakukan secara supervise, jadi harus diawasi, harus ada pengawasan. Nah, sehingga sampai saat ini opsi yang bisa dilakukan untuk seluruh Indonesia itu siswanya melakukan ujian di sekolah. Gitu. Walaupun sebetulnya aplikasi pengawasannya sudah disiapkan, tapi kita tidak bisa menyamaratakan antara Pulau Jawa dengan pulau yang lain, Pak. Baik, Pak. Baik. Jadi tetap di posnya sampai sekarang di juknis tetap ujiannya memang belum di-launching bahwa kegiatannya harus dilakukan di sekolah, Pak. Termasuk yang acara yang simulasi juga, Pak ya? Yang simulasi juga sama di sekolah, Pak ya? Kalau simulasi tidak wajib, Pak. Oh, tidak wajib. Kalau di sekolah, simulasi tidak wajib, Pak. Baik. Bapak boleh ikut, boleh enggak, simulasi tidak wajib, Pak. Baik, Pak. Yang siswanya ya, punten. Siswanya ya. Kalau sekolahnya harus ikut, mandiri harus ikut dengan dan teknik. Siswanya tidak. Baik. Itu, Pak. Mangga, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih informasinya, Mangga, Pak. Terima kasih, Pak Moderator. Ya, berikutnya dari teknisi SMP Gelora dulu. Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak izin bertanya, tadi kan di PC server untuk semi online, itu kan tadi saya baca untuk 15 klien ya Pak? Betul 15 klien. Itu kalau misalkan satu PC server tapi dipakai untuk beda sesi bisa Pak? Bisa Pak, bisa. Oh bisa, berarti bisa. prosesnya Jadi itu 15 Bapak klien.
Oke, jadi Bapak kalau siswanya, Bapak SMP, SD? SMP Pak. SMP. Kalau SMP kan 45 Pak siswanya. Iya. Bapak cukup menyiapkan 1 komputer Proctor dan 15 komputer klien. Jadi servernya tetap yang itu. Bapak pagi-pagi siswa sesi 1 masuk, siswa sesi 2 siangnya, siswa sesi 3 sorenya. Servernya tetap yang itu Pak, tidak ganti Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Kecuali Bapak mau memberlakukan 1 sesi. Jadi kalau 1 sesi ruang 1 server 15 orang, ruang 2 1 server lagi 15 orang dengan 1 servernya, ruang 3 1 server lagi dengan 15 kliennya. Begitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Mangga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, berikutnya Bapak Ibu, kita balik lagi ke yang SD lagi. Ada SD IT Al-Haraki, silakan. Baik, terima kasih Pak Acu. Tadi yang Pak Hadi sampaikan bahwa untuk pelaksanaan ini nanti bisa dijadikan 2 sesi dalam 1 hari ya. Informasi mengenai Nah, untuk pertanyaannya, apakah nanti tidak mungkin terjadi kebocoran soal, atau memang mungkin nanti bahwa setiap siswa itu soalnya akan berbeda-beda, Pak? Itu aja mungkin Pak Hadi ya. Oke Pak. Jadi masalahnya adalah soal yang diberikan ya Pak ya? Betul Pak. Apakah soal yang itu kepada setiap siswa itu berbeda-beda Pak? Ya. Oke. Menurut informasi yang diterima, soal untuk setiap siswa itu berbeda Pak. Tapi tentunya dengan level yang sama ya Pak ya. Soalnya berbeda dengan level yang sama. Bapak sudah pernah lihat jenis soalnya Pak? Belum? Saat ini sih sudah sih Pak. Kalau hanya lihat saja sudah Pak. Oh ya udah. Ya kalau melihat jenis soalnya sih, walaupun ya tetap siswanya harus berpikir ya Pak ya. Tetap siswanya harus berpikir, kemudian tidak seperti menjawabnya pun kan tidak seperti ujian nasional, nomor ini jawabannya A, nomor ini jawabannya B. Tentunya dengan variasi jenis soal, tentunya juga itu jadi kesulitan tersendiri ya Pak ya buat siswa ya Pak. Gitu. Hanya saja informasi yang terakhir, soal yang diberikan akan berbeda-beda. Gitu. Mengenai berapa nah, saya nggak dapat informasi. Berapa jenis soal yang disiapkan, saya tidak dapat informasi. Begitu, Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Saya melihat ke yang kolom chat dulu ya. Ini masih ada yang belum paham untuk pembagian sesi terutama. Ada pertanyaan pembagian sesi bias. 1 sesi maksimal 15, pengaturan nanti setelah data bias ditarik. Maksudnya bukan bias Bapak Ibu, itu kalau Bapak Ibu dianggap di SMP, mau dibuatkan 1 sesi silahkan. Karena 45 berarti minimal dibuatkan 3 ruang gitu ya, masing-masing 1 ruangnya adalah 15 gitu. Kemudian tadi ada nanya lagi, bisa nggak dibuat 2 sesi untuk SMP? Bisa saja dibuat 2 sesi. Ya, kalau yang tadi kan SD dibuat 2 sesi, SMP bisa 3 sesi. Kalau memang fasilitas di sekolah Bapak Ibu cukup dengan komputer kliennya dan servernya, mau dibuat 1 sesi pun masing-masing 1 server itu adalah 15. Begitu Bapak Ibu ya. Mungkin berikutnya di sini, apakah sudah fix sesuai dengan jadwal SMP di tanggal 4 Oktober?
yang sampai saat ini sudah ya Pak Hadi ya, sesuai jadwal di tanggal 4 Oktober sampai dengan 7 Oktober ya Pak. Iya, sudah fix jadwal. Pak di jadwal tadi Pak. Kalau Ya, saya tidak betul. salah di pos itu jadwalnya sudah ada Pak. Oke. Berikutnya Bapak Ibu silakan dari SMP lagi, biar dari SMP lagi. Ada yang mau bertanya SMP? Ini masih yang Boleh Pak mengangkat Cuk, SD dari dari SMP Tunas Global. ya, enggak Tunas Global. Ya, alhamdulillah Pak Hadi, SMP Tunas Global, insya Allah kita mau mencoba moda daringnya adalah online. Cuma tadi saya mendapatkan keterangan dari Pak Hadi bahwa perbedaan antara moda daring dengan semi daring itu tidak ada tombol backup dan upload jawaban ya Pak Hadi ya. Ini mohon Pak Hadi mungkin diterangkan ke kami, terutama terkait dengan keselamatan jawaban anak begitu ya. Kalau tidak ada upload jawaban, ini bagaimana cara biar jawaban anak bisa terupload begitu ya. Makasih, itu aja Pak Aci ya. Oke Pak, saya jawab langsung Pak. Jadi begini Pak, ketika Bapak melakukan assessment dengan semi online, dengan semi daring, tentunya seperti kita tahu bahwa soal dan jawaban itu adanya di server sekolah Pak. Melalui proses sinkronisasi soal dan jawaban itu. Nah, ketika siswa menjawab, maka jawabannya itu akan disimpan di server sekolah. Ini semi daring ya Pak ya, kita ulangi, semi daring. Ketika siswa menjawab, maka jawabannya ada di server sekolah. Nah, setelah semua siswa selesai dalam satu sesi, maka jawabannya di proses pengiriman jawaban ke pusat itu ada dikhawatirkan ada gangguan, sehingga untuk semi online kita diharapkan melakukan yang namanya backup. Ada backup .source, ada backup PHD, itu yang biasa dilakukan setiap UNBK. Nah, sekarang bagaimana ketika online? Nah, Bapak Ibu, seperti kita tahu, kalau online itu servernya tidak ada di sekolah. Jadi ketika siswa menjawab, maka jawabannya akan langsung disimpan di servernya pusat. Sehingga seperti yang tadi saya bilang, tidak ada upload jawaban, Pak. Hanya saja, tadi kalau saya lupa menunjukkan, mohon maaf, di sini, di server, di moda semi online, ini di paling bawah ada laporan pengolahan. Nah, di sini ada laporan pengolahan, Pak. Di laporan pengolahan ini, Bapak bisa cetak jawabannya siswa. Bapak, jadi seperti UNBK, begitu selesai kita cetak laporan jawaban siswa. Di situ ada jawaban siswa, berderet semua jawaban. Nah, jadi backup-nya hanya ini, Pak. Backup-nya untuk full online hanya ini, laporan pengolahan. Tapi kalau untuk backup upload jawaban itu nggak ada, karena jawaban siswa langsung dikirimkan ke server pusat, Pak. Nah, seperti itu Pak jawabannya, Pak. Baik, terima kasih Pak Adi. Belum. Izin bertanya Pak. Ya, enggak Pak. Ya, untuk online Pak, itu apakah bisa satu sesi Pak? Jumlah siswanya 40, dibuat satu sesi. Kemungkinan kan kalau misalkan peraturannya 12 MB untuk 15 klien, berarti untuk 45 itu 36 Pak ya. Apakah bisa itu? Terus yang kedua, kita udah isi online itu, pas saya cek ini di web di Vervaltiknya tiba-tiba berubah jadi semi online gitu. Dan saya rubah lagi ke online tidak bisa. Padahal kemarin saya masih cek itu masih online Pak. Ini berubah sendiri atau gimana ya? Ya, terima kasih Pak. Oke Pak. Bapak mau satu sesi di full online, silakan. Bapak harus menyiapkan bandwidth
12 kali 3, ya kurang lebih sekitar 36. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti Bapak mengatur komputer proktornya, Pak. Karena kalau 25 siswa, Bapak mau pakai berapa komputer proktor? Saran saya sih tetap 3 komputer proktor. Kenapa? Karena nanti kalau di ruangan 1 ada yang harus ke toilet, di ruangan 2 ada yang komputernya bermasalah, nanti Bapak akan agak repot di reset login. Gitu. Nah, jadi saran saya sih per ruangannya tetap komputer proktornya masing-masing. Nah, nggak bisa satu jadi laptop nggak akan kuat, Pak, ya? Untuk 40 klien nggak akan kuat ya, Pak, ya? Bisa? Bisa, cuman Bapak repot atau enggak gitu. Oh, iya. Bisa, Pak. Bisa. Masalahnya ya? Bapak repot atau enggak itu aja. Karena kalau online kan hanya cukup tersambung dengan internet, maka udah beres gitu. Itu, Pak. Nah, yang berikutnya untuk yang Perval TIK, kalau Bapak mau mengajukan perubahan, Bapak harus menghubungi dulu yang memegang Perval TIK di Kabupaten di Kabupaten kotanya, Pak. Nah, Bapak minta pembatalan dulu. Setelah dibatalkan, baru Bapak memindahkan modanya dari semi online ke online. Begitu, Pak. Ya, saya tambahkan Pak Adi. Kebetulan kan saya memang pegang Perval TIK-nya. Menurut saya nanti untuk simulasi ini biarkan pakai moda yang sudah ada dulu. Karena kan kemarin pun waktu kita di tanggal 15 itu sudah kita ganti pun tetap tidak masuk ke ANBK-nya tuh, masih belum berubah. 2-3 hari juga masih belum berubah. Nah, nanti kita akan coba buka kembali setelah simulasi dilaksanakan, baru kita adanya perubahan-perubahan di dalam modanya gitu kira-kira Pak. Jadi kita fokuskan dulu nih ke simulasi. Kebetulan di Depok itu kita serentak Pak simulasinya. Untuk SMP kita di tanggal 1 Pak. Jadi di periode kedua. Kemudian untuk yang SD itu serentak di tanggal 2. Jadi biar kita bisa memetakan kalau serentak. Jadi Bapak Ibu, bagi yang mau perbaikan setelah simulasi selesai baru kita perbaiki data kalau yang mau berubah datanya. Apa itu? Dari Kinderville, Pak. Pak. Yuk. Enggak. Artinya kan tadi statusnya itu nggak bisa kita rubah lagi. Waktu itu memang kita usahakan tanggal 15. Dan saya dapat info dari Bapak servernya segala macam. Nah, dan saya baru cek lagi tadi ternyata masih statusnya memang mandiri, tapi sementara kan waktu awal kita dulu dapat infonya itu udah pilih semi online aja, tapi kita belum ngerti lah waktu itu. Tapi setelah kita online itu harus pakai server, jadinya kita harus rubah ke online. Nah, pas waktu ngerubah ke online ini yang jadi masalah, kalau tidak bisa dirubah, dengan kata lain, kami nggak bisa ikut ya Pak. Itu aja Pak. Maaf Pak, bukan tidak bisa ikut. Semuanya ikut Pak, boleh. Cuman modalnya itu, Bapak kalau pakai semi online, berarti harus menyiapkan server, kira-kira begitu. Tapi kalau modalnya online itu Bapak tidak perlu menyiapkan server, cukup laptop dijadikan dengan sebagai ekselnya proktornya lah kira-kira begitu Pak. Nah ini kan baru simulasi Pak, bukan gladi bersih. Jadi dipastikan lagi kita sudah dari awal Pak bahwa semi online itu menggunakan server. Daring tidak menggunakan server, kita sudah jauh-jauh hari Pak sudah memberikan itu. Dan di Perval TIK pun di sana sudah ada Pak namanya servernya harus seperti apa, komputernya harus seperti apa. Nah sudah dijelaskan di sana.